Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menyampaikan materi akuntansi kredit yang diberikan. Dikarenakan materi perhitungannya sangat banyak dan keterbatasan penyaji dalam penyampaian materi dan pemahaman, di sini saya akan menjelaskan tentang effective rate atau pembayaran anuitas. Dengan sebab anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post memorandum, di mana semakin lama suatu angsuran, maka angsuran pokoknya itu akan semakin bertambah, sedangkan angsuran bunganya itu malah semakin berkurang. Saya akan mengambil contoh yang ada di buku Taswan. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2017. Suku bunga 24% dengan jangka waktu 3 tahun. Berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur? Nah, di situ di tabel bisa dilihat pada bulan Mei tanggal 1 dengan pokok pinjaman 600 juta. Lalu untuk mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar per bulan, itu kita bisa mengetahui dengan rumus 600 juta dikali 0,02, dan di situ ditemukan hasil 23 juta sekian. Nah, untuk mengetahui cicilan pokok itu dengan cara 23.539 yang kita peroleh dari perhitungan tadi dikurangi 600 juta dikali 0,02, maka hasilnya 11.539 sekian. Itu hasil dari cicilan pokok. Untuk mengetahui cicilan bunga, maka angsuran per bulan tadi yang 23.539 sekian itu dikurangi dengan cicilan pokok, maka ketemulah 12 juta. Nah, 12 juta ini adalah cicilan bunga. Nah, hasil dari sisa pinjaman angsuran pertama, yakni pokok pinjaman yang 600 juta dikurangi dengan 23.539, maka ketemulah 588. Di sini bisa dilihat bahwa angsuran per bulannya itu tetap sama, cuma di sini yang membedakan adalah cicilan bunganya itu semakin berkurang, sedangkan cicilan pokoknya itu semakin bertambah. Untuk perhitungan angsuran kedua, sama seperti tadi, yakni karena di sini pokok pinjamannya berkurang jadi 588, maka untuk cicilan pokoknya itu 588. Jadi cicilan pokoknya itu 23 juta sekian dikurangi dengan 588. Karena sebelumnya pokok pinjamannya kan masih 600 juta ya, dan di sini angsuran udah masuk ke angsuran kedua dan pokok pinjamannya sudah berkurang, jadi angsuran per bulannya yang 23.500 sekian itu dikurangi dengan pokok pinjaman angsuran kedua, yakni 588 dikali 0,2, dan hasilnya itu 11.770. Sama seperti tadi, untuk cicilan bunganya dihitung dengan cara angsuran per bulannya itu dikurangi dengan cicilan pokok, dan di angsuran kedua ini cicilan bunganya menjadi 11.769. Begitupun seterusnya dengan cara yang sama. Di situ juga bisa dilihat di akhir periode angsuran ke-36 pada bulan April tanggal 1. Terlihat sekali bahwa cicilan bunga yang awalnya pada angsuran pertama itu 12 juta di sini menjadi 461.000, dan cicilan pokoknya yang awalnya 11 juta menjadi 23 juta. Berarti angsuran menggunakan anuitas post numerando ini cicilan bunga semakin berkurang dan cicilan pokoknya akan semakin bertambah. Lalu di total angsuran per bulannya itu diperoleh hasil 847 juta sekian. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pokok pinjaman yang awalnya 600 juta menjadi 847 juta. Berarti bunga yang dibayarkan itu kurang lebih 247 juta. Seperti itu kurang lebih pemaparan dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau penyampaian kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.